Praktek Micro Teaching Keterampilan Dasar Mengajar oleh Marlina Septiani Sihombing. Adapun mata kuliah Micro Teaching Fisika ini dibimbing oleh Ibu Profesor Dr. Derlina MSI. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skills adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dan dosen agar dapat menjalankan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Adapun keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang pengajar dibedakan menjadi 8 macam, yaitu yang pertama, keterampilan bertanya. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Ketiga, keterampilan menggunakan variasi. Yang keempat, keterampilan memberikan penguatan. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Dan yang kedelapan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan suasana belajar mengajar. Kegiatan menutup pelajaran adalah yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari peserta didik, dan juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau pencapaian peserta didik dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Komponen keterampilan membuka yaitu pertama, menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, menimbulkan motivasi. Yang ketiga, memberikan acuan. Yang keempat, membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi. Dan komponen keterampilan menutup pelajaran yaitu yang pertama, meninjau kembali atau merangkum kegiatan inti, membuat ringkasan. Yang kedua, mengevaluasi atau membuat soal. Hadir Bu. Zoelia. Hadir Bu. Mutiara. Hadir Bu. Ina Rosmania. Hadir Bu. Irfan Joshua. Hadir Bu. Naila Putri. Hadir Bu. Jelita Andreni. Saya Bu. Natalia. Hadir Bu. Joyce. Hadir Bu. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum Ibu memasuki materi pada hari ini, Ibu yang akan menjelaskan konsep pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok, dan tujuan kelompok ini Ibu akan memberi kalian 2 soal kasus tentang hukum Newton. Nah, Ibu bagikan 1 soal untuk kelompok ini dan 1 soal untuk kelompok ini. Dan Ibu akan memberikan kalian waktu selama lebih kurang 5 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah suatu kemampuan yang sangat penting bagi guru dan dosen untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Komponen keterampilan bertanya adalah yang pertama, pengubahan tuntunan tingkatan kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaan pelacak atau menyelidiki pertanyaan. Yang keempat, peningkatan terjadinya interaksi. Bagaimana dengan Metria? Metria bisa menjawab? Itu menjawab ya Bu. Nah, jadi hukum Newton itu terbagi menjadi 3 Bu. Yang pertama ada hukum Newton 1, ada hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Oke, benar ya anak-anak, jawaban dari Metria bahwa hukum Newton itu terbagi menjadi 3. Hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan Keterampilan menjelaskan. Komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan yang pertama, menjelaskan dan menganalisa. Maksudnya dalam memberikan penjelasan, guru merencanakannya secara sistematis. Penjelasan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan juga cocok dengan pengetahuan dan pengalaman peserta didik. Yang kedua, menyajikan. Maksudnya, penjelasan yang diberikan guru perlu disajikan dengan baik. Yang ketiga, penggunaan balikan. Maksudnya, memberikan kesempatan peserta didik untuk merespon atas penjelasan yang sudah diberikan oleh guru.
penjelasan tentang materi hukum Newton. Hukum Newton tadi yang dijelaskan Newton ada 3. Hukum Newton pertama yaitu bisa disebut sebagai hukum kelembapan. Hukum Newton pertama itu bisa disebut sebagai hukum kelembapan yang berbunyi saat resultan gaya yang bekerja pada benda yang komposisinya sama dengan nol, maka benda yang awalnya diam akan terus diam dan akan bergerak jika dipenuhi oleh gaya. Adapun rumus dari hukum Newton yang pertama ini ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan Bu ya. Nah, jadi rumus dari hukum Newton pertama itu Bu ada sigma F sama dengan 0. Ya, benar. Sigma F sama dengan 0 yang berarti jika benda itu diam, tidak diberi gaya, maka akan selamanya tetap diam. Dan jika benda itu bergerak, berarti karena ada gaya yang mempengaruhi. Selanjutnya, hukum Newton yang kedua, di mana hukum Newton yang kedua ini berbunyi percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut akan berbanding terbalik dengan massa benda. Dan dari penjelasan bunyi hukum Newton kedua maka dapat disimpulkan rumus sigma F sama dengan M dikali A, di mana M itu adalah massa itu adalah berat benda, yang A itu adalah kecepatan. Dengan satuan M kilogram dan satuan kecepatan itu meter per sekali kuadrat. Selanjutnya hukum Newton ketiga. Di mana hukum Newton ketiga itu berbunyi tiap aksi akan menimbulkan reaksi dengan rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Baiklah anak-anak. Oke, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Berarti kalau dari yang semua kita sudah paham ya? Sudah paham. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah keterampilan guru menghadapi murid secara berkelompok, yakni berkisar 3-8 kelompok. Keterampilan mengajar perorangan adalah keterampilan guru menghadapi murid secara perorangan. Komponen mengajar kelompok kecil dan perorangan: yang pertama, mengadakan pendekatan pribadi dengan menunjukkan kehangatan kepekaan, memberikan respon positif, membangun hubungan saling mempercayai antara guru dengan peserta didik, menerima perasaan peserta didik dengan penuh pengertian dan keterbukaan, menunjukkan kesiapan untuk membantu peserta didik dan berusaha mengendalikan situasi belajar. Yang kedua, keterampilan mengorganisasikan, mampu mengatur dan memonitor kegiatan kelompok dari awal sampai dengan akhir kegiatan pembelajaran. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, membantu murid untuk maju tanpa menemui kesulitan sehingga dapat bebas dari rasa frustasi. Yang keempat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oke, baiklah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok aja ya. Biar ribut pada kelompoknya, karena Ibu tadi dari awal sudah bilang Ibu akan memberikan 2 kasus atau 2 soal untuk kalian kerjakan. Masih satu kelompok, 1 soal. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana kelompok yang pertama itu terdiri dari Tiara, Juwaria, Fitri, Ina, Emi. Kelompok kedua Naila, Mimpian, Zelita, Nazaria, dan Joyce. Nah, Ibu akan mengirimkan soalnya ke grup kita ya. Di mana soal yang pertama itu dikerjakan oleh kelompok 1 dan soal yang kedua dikerjakan oleh kelompok 2. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Oke, Bu.
waktu 5 menit yang diberikan sudah selesai. Kelompok 1 silakan mewakili 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk hasil dan Silakan berdiri. Oke, Bu. Saya Mutiara dari perwakilan kelompok 1, Bu. Jawaban yang kami dapat itu, Bu, 10 meter per skor kuadrat, Bu. Itu jawabannya. Oke. Bentar ya, beri tepuk tangan buat Mutiara. Selanjutnya silakan dari kelompok 2 mewakili kelompok 2. Saya Bu. Ya, silakan Mas Ria. Nah, baik, terima kasih Bu. Nah, jadi jawaban yang kami dapatkan itu yaitu 50 Newton dengan rumus F sama dengan N dikali A, Bu. Oke, baik. Beri tepuk tangan kepada Mas Ria. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan guru dalam menciptakan, mengatur, dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan: yang pertama, menunjukkan sikap tanggap; yang kedua, menerima dan menghargai peserta didik; yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam berbagai keputusan; yang keempat, mengurangi ketegangan di dalam kelas; yang kelima, menolong murid yang mengalami gangguan psikologis. Berarti dari kesimpulan jawaban yang kalian berikan, saya sudah paham mengenai materi komputer pada hari ini yang dijelaskan. Oke, sampai di sini materi konstitusi. Ribet kali orang ini. Enggak perlu kami ribut. Kita mau digampang, Bu. Bukan, Bu. Oke, baik-baik. Dengar. Sampai Sampai di Bu. Enggak terlalu kayak di kelas dari ya, Bu. Dia pun ini maju, Bu. Nggak mau. Dia tahu di kelompok 1, ya, Bu. Dia pun tak ngerjain, Bu. Dia numpang nama aja, Bu. Oke. Kembali kondusif, kembali dengarkan Ibu. Sampai di sini penjelasan Ibu apakah Keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan adalah keterampilan memberikan respon baik yang bersifat verbal maupun nonverbal. Komponen keterampilan memberi penguatan: yang pertama, penguatan verbal seperti memberikan kalimat pujian dan penghargaan. Yang kedua, penguatan nonverbal seperti mimik dan gerak badan, cara mendekati peserta didik, sentuhan, simbol atau benda, dan kegiatan yang menyenangkan. sampai di sini penjelasan Ibu apakah ada yang ingin bertanya mengenai soal yang tadi diberikan atau mengenai Bedanya rumus nomor 1 sama nomor 2 dari aku. kalau nomor satu itu tadi yang diketahui itu ada gayanya, baru yang diketahui itu massa, dan yang dicari itu percepatan. Nah, tadi di rumus hukum Newton yang kedua itu kan dijelaskan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, jika yang dicari percepatan, maka rumus percepatan sama dengan gaya per massa. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Makanya didengerin gurunya. Ada lagi yang bertanya? Oke, baiklah. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan materi hari ini. Kepada cerita, Ibu minta simpulkan, Nak. Jadi pula dia ribut, Bu. Jadi untuk kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini mengenai hukum Newton, bahwasanya dapat kita simpulkan bahwasanya hukum Newton itu atau mengenai hukum kelembaman merupakan jika benda tetap diam atau bergerak lurus peraturan kecuali ada gaya luar yang mengubahnya. Kemudian untuk hukum Newton yaitu mengenai hukum percepatan merupakan percepatan benda sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan masanya. Kemudian untuk hukum Newton yang ketiga yaitu mengenai aksi dan reaksi, yaitu merupakan setiap aksi menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Itulah Bu, kira-kira kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih cerita atas kesimpulannya. Oke, terima kasih buat
belajar pada hari ini. Ibu minta materi hari ini luas kembali di rumah. Jangan pulang dari sini tentunya ditidurkan, harap diulangi kembali, dan minggu depan kita akan mengadakan ujian kembali. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Pagi.